Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara hukum. Secara leksikal, negara hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Negara hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Dalam negara hukum, hukum berlaku setara bagi semua individu, lembaga, dan pemerintah. Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Unsur hukum ada 3 bagian. Yang pertama ada supermarch of law. Maksudnya tidak boleh ada kewewenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua ada equality before law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa ada melihat status dan kedudukannya. Yang ketiga ada hukum rings. Diakui dan dijalani hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Ciri-ciri negara hukum atau rule of law dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, supremasi hukum, di mana supremasi hukum yang berarti hukum berlaku untuk semua orang, termasuk pemerintah itu sendiri. Tidak ada kekuasaan yang di atas hukum. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia. Negara hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga, legalitas hukum. Negara hukum beroperasi berdasarkan hukum yang ditetapkan secara jelas dan transparan. Tidak ada tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau individu. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip rule of law, yang dimana pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, yang kedua, kekuasaan kehakiman merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang ketiga, ada segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat, ada hak asasi manusia diakui dan dijamin, yang kelima, ada hak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak. Ada macam-macam bidang hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum pidana. Yang kedua, hukum perdata. Yang ketiga, hukum tata negara. Yang keempat, ada hukum internasional. Yang kelima, ada hukum lingkungan dan tata ruang. Yang keenam, ada hukum ekonomi. Yang ketujuh, ada hukum dan teknologi. Kondisi negara hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Hukum saat ini hanya sebagai hal yang seringkali diabaikan, bahkan tidak dianggap oleh kalangan tertentu. Banyak kasus seperti sabotase, diskriminasi, pengistimewaan bagi yang memiliki kekuasaan, dan lain sebagainya. Kondisi hukum di negara kita dapat dikatakan dengan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Seringkali kita mendengar bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan orang yang memiliki uang berlimpah. Pasti akan aman dari hukuman. Tapi sebaliknya, hukum pada orang yang di bawah seperti pisau yang sangat tajam. Hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan para penguasa. Beberapa penyakit dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan hukum, tapi tidak mewujudkan suatu keadilan. Kedua, penegak hukum menegakkan keadilan tanpa melandasinya dengan suatu hukum. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari negara hukum adalah negara yang segala aspek kehidupannya didasarkan pada hukum, termasuk tindakan pemerintah dan rakyatnya. Negara hukum bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau penguasa, dan tindakan rakyat yang dilakukan semena-mena.